Sedikitnya 7 tentara Amerika Serikat, AS, mengalami luka-luka selama operasi militer di Venezuela pada akhir pekan lalu untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Informasi tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu 7 Januari 2026, diungkapkan oleh laporan sejumlah media AS, termasuk Fox News, yang mengutip seorang pejabat pemerintahan AS, yang enggan disebut namanya. Disebutkan oleh sumber pejabat AS tersebut bahwa 5 personel militer AS diantaranya telah kembali bertugas, sedangkan 2 tentara lainnya masih dalam masa pemulihan. Mereka menerima perawatan medis yang sangat baik dan sedang dalam proses pemulihan, kata pejabat pemerintahan AS tersebut. Fakta bahwa misi yang sangat kompleks dan melelahkan ini berhasil dilaksanakan dengan sedikit cedera merupakan bukti keahlian para prajurit gabungan kita, sebutnya. Laporan Associated Press, yang juga mengutip seorang pejabat AS, menyebutkan bahwa luka-luka yang dialami tentara-tentara AS itu termasuk luka tembak dan luka akibat terkena serpihan peluru. Serangan militer AS itu diawali dengan gelombang serangan udara besar-besaran pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari terhadap target-target di wilayah Venezuela bagian utara, termasuk sistem pertahanan udara dan infrastruktur komunikasi. Pada saat bersamaan, pasukan operasi khusus AS Menteri Pertahanan, Menhan, PT Hexet mengungkap jumlahnya hampir mencapai 200 personel menyebut ibu kota Caracas, dengan menggunakan helikopter-helikopter tempur, untuk menangkap Maduro dan istrinya di tempat persembunyian mereka. Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke New York dan ditahan di penjara di kota terpadat AS tersebut. Keduanya diadili secara perdana di pengadilan Manhattan pada Senin 5 Januari 2026 waktu setempat atas rentetan dakwaan pidana federal, termasuk tuduhan konspirasi narkoterorisme. Baik Maduro maupun istrinya sama-sama mengaku tidak bersalah atas dakwaan-dakwaan yang dijeratkan Jaksa Federal AS. Pemerintahan Trump menggambarkan operasi militer AS itu sebagai bagian dari penegakan doktrin Monroe dan penindakan terhadap dugaan perdagangan narkoba serta tindak korupsi, sekaligus secara eksplisit mengaitkannya dengan pengamanan pengaruh AS atas cadangan minyak Venezuela yang sangat besar. Beijing secara terbuka mengecam langkah Amerika Serikat yang menyatakan akan mengambil alih minyak Venezuela, menyusul operasi militer Washington yang menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah Cina menilai tindakan tersebut sebagai bentuk campur tangan terang-terangan yang melanggar hukum internasional dan merusak kedaulatan negara Amerika Selatan itu. Dalam pernyataannya pada Rabu 7 Januari 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning menyebut tindakan Amerika Serikat di Venezuela telah melampaui norma internasional. Venezuela adalah negara berdaulat dan memiliki kedaulatan permanen penuh atas seluruh sumber daya alam dan kegiatan ekonominya, kata Mao, dilansir South China Morning Post. Kecaman itu muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak kepada Amerika Serikat. Trump menyatakan hasil penjualan minyak tersebut akan digunakan untuk kepentingan kedua negara. Pernyataan Trump menandai eskalasi terbaru dalam upaya Washington memperluas pengaruh ekonominya di Amerika Latin. Langkah itu mengikuti penggerbekan militer pada Sabtu lalu yang menggulingkan Maduro serta klaim Trump bahwa Amerika Serikat akan sementara waktu menjalankan Venezuela. Dalam unggahan di media sosial pada Selasa, Trump menulis, "Saya dengan senang hati menginformasikan bahwa otoritas sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak berkualitas tinggi yang dikenai sanksi kepada Amerika Serikat." Trump mengatakan minyak tersebut akan dijual sesuai harga pasar, dengan dana hasil penjualan dikendalikan olehnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa baik rakyat Venezuela maupun Amerika Serikat akan memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Mao menilai Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan merusak hak-hak rakyat Venezuela. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama Cina dengan Venezuela didasarkan pada prinsip saling menghormati antara dua negara berdaulat, seraya menambahkan bahwa hak dan kepentingan sah Cina di Venezuela harus dilindungi. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.